wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan dan keselamatan untuk tetap dapat berkumpul di tempat ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan dirinya untuk hadir pada kegiatan bimbingan kelompok pada malam hari ini. Saya Demi Mona Rambe selaku pemimpin kelompok pada kegiatan hari ini yang akan memandu proses berjalannya dari awal hingga akhir. It's been a really messed up week. Some days torture, some days better. La la la, la la la. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Lebih baiknya sebelum memulai kegiatan pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jadi sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih kepada teman-teman. Apa teman-teman sudah pada tahu nih apa itu bimbingan kelompok atau yang disingkat dengan BKP? Nah, jadi saya jelaskan sedikit bahwa bimbingan kelompok itu membahas tentang topik-topik atau isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan baik di kalangan sosmed maupun masyarakat pada saat ini. Nah, jadi tujuannya yaitu untuk mendorong individu untuk mengembangkan perasaannya, pemikiran, serta persepsi dan juga wawasan. Nah, jadi manfaatnya yaitu untuk mendapatkan pemahaman tentang diri sendiri, memperoleh informasi dan juga wawasan baru. Nah, jadi pada bimbingan kelompok ini terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama tahap pembentukan. Nah, sekarang ini kita sedang berada pada tahap pembentukan. Dan yang kedua tahap peralihan. Dan yang ketiga tahap kegiatan, di mana proses kegiatan kita akan berlangsung nantinya. Dan yang terakhir adalah tahap pengakhiran. Nah, jadi saya harap teman-teman di sini hadir dengan sukarela ya, tanpa adanya paksaan dan benar-benar terbuka pada saat kegiatan sedang berlangsung. Saya harap juga teman-teman di sini mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir. Saya mohon untuk teman-teman tetap menjaga omongannya dan berperilaku sopan serta menjaga rahasia apapun itu yang kita bahas pada forum ini. Jangan sampai terdengar oleh orang lain. Nah, jadi teman-teman di sini sudah pada saling kenal belum nih? Belum. Nah, perkenalannya boleh dilakukan dari kakak yang sebelah kanan saya. A few minutes later. Perkenalkan, nama saya Desi Wulandari. Perkenalkan, nama saya Irfani Fitri. Perkenalkan, nama saya Ila Fitria. Perkenalkan, nama saya Nindya Pratiwi. Perkenalkan, nama saya Afila Musagita Panjaitan. Perkenalkan, nama saya Anissa Febriani. Nah,
baik, jadi berhubung teman-teman sini sudah pada saling kenal, saya ingatkan kembali bahwasannya bimbingan kelompok yaitu yang membahas topik-topik atau isu-isu yang sedang hangat dan sedang marak-maraknya diperbincangkan di kalangan masyarakat maupun di media sosial. Apakah teman-teman di sini sudah siap untuk melanjutkan ke tahap berikutnya? Siap. Nah, jadi pada bimbingan kelompok ini terdiri dari 2 topik. Yang pertama topik bebas, yaitu dari teman-teman sendiri, dan topik tugas dari saya sendiri. Jadi teman-teman di sini mau memilih topik bebas atau topik tugas nih? Topik Tugas. Berhubung teman-teman pada memilih topik tugas, di sini saya akan mengangkat mengenai topik penyalahgunaan narkoba. Jadi saya mau dari teman-teman sekalian untuk menyampaikan pendapatnya mengenai penyalahgunaan narkoba. Saya mulai dari Kakak Desi. Jadi gimana sih pendapat teman-teman sekalian tentang penyalahgunaan narkoba ini? Bisa dimulai dari kakak yang sebelah kanan di sana. Oh ya, Bu. Menurut saya, efek dari narkoba ini dapat menyakiti diri sendiri dan juga sekelilingnya. Menurut saya narkoba itu kayak jebakan. Awalnya kelihatan enak, bikin tenang, tapi di akhir itu bakal merusak diri kita sendiri. Jadi menurut saya pribadi ya, dampak dari narkoba itu memberikan dampak yang negatif bagi tubuh, sehingga orang yang menggunakan narkoba ini menjadi tidak waras. Menurut saya dampak dari narkoba itu adalah ketergantungan dan dapat merusak masa depan. Menurut saya dampak narkoba itu tidak hanya merugikan diri sendiri tapi juga merugikan orang sekeliling kita. Menurut saya dampak dari narkoba itu bukan hanya merugikan diri sendiri, tetapi bisa merugikan hubungan kita antar sama keluarga, masyarakat maupun di orang sekitar. Jadi dapat saya simpulkan bahwa penyalahgunaan narkoba itu bisa berdampak buruk ya, bukan hanya untuk diri sendiri tetapi untuk banyak orang di sekitar kita juga. Nah, agar suasananya tidak membosankan dan juga biar buat teman-teman gak ngantuk gitu ya, kita main game dulu, boleh? Boleh. Jadi permainannya itu adalah dot kelipatan 3. Saya kasih contoh dulu, misalkan kakak yang sana nyebutkan 1, 2, dot. Lalu kakak yang ini melanjutkan dengan 4, 5, dot gitu. 2 kali putaran ya. Bisa kita mulai dari sekarang? Boleh kakak yang mulai. 2, Dot, 4, 5, dot, 7, 8, dot, 10, 11, dot. Baik, terima kasih. Nah, saya harap teman-teman di sini untuk dapat merahasiakan apapun yang kita bahas pada kegiatan hari ini. Nah, jadi karena waktu kita juga sudah mau habis, saya mau dari teman-teman untuk menyampaikan pesan pada kegiatan kita. lebih atau
saya yaitu saya senang karena dapat bertukar pikiran dengan yang lain. Yang lainnya cukup. Jadi bagaimana teman-teman berpikir, merasa, bertindak, bersikap dan bertanggung jawab tentang kegiatan bimbingan kelompok ini? Saya kalau lihat orang-orang di sekitar saya makan narkoba, sebenarnya jangan dijudge dulu. Kayak kalau bisa kasih motivasi sih biar nggak lagi gitu. Nasihat gitu ya. Saya rasa kalau orang sekitar saya makan narkoba, lebih baik saya menjauh. Karena kalau satu orang yang ikut narkoba, nanti kita akan jadi keduanya ikut menjadi makan narkoba. Saya setuju dengan pendapat saudari Abi karena pengalaman saya di lingkungan saya ada yang melakukan itu, jadi saya memilih untuk jaga jarak pada mereka agar saya juga tidak terikut kepada arus mereka. Kalau saya sebaiknya saya laporkan ke yang berwenang agar tidak lanjuti dan tidak menyebar ke yang lain. Kalau saya lebih baik diserahkan kepada kedua orang tuanya atau yang lebih dekat dengan dia biar beri masukan. Mungkin kalau dari saya lebih diselidiki lagi ya, maksud dan tujuan dia dalam memakai narkoba itu. Mungkin ada alasan tertentu dan bisa kita tangani lagi lebih lanjut gitu agar dia tidak terus-terusan untuk menjadikan narkoba itu tujuan dia untuk Berarti agar dia direhabilitasi. Iya. Ya. Berhubung waktu kita juga tidak cukup gitu kan, apakah teman-teman di sini ada rencana untuk melakukan kegiatan pada lain waktu? Udah. Nah, jadi teman-teman di sini apakah ada yang menyampaikan pesannya pada kegiatan kita hari ini? Pesan yang dapat saya berikan yaitu sebaiknya kita menghindari yang namanya narkoba ya, agar masa depan kita tidak rumit, tidak runyam, tidak tersesat. Pesan dari saya, jauhi narkoba atau masa depanmu tidak ada artinya. Sudah cukup? Baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman karena sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir. Dan semoga apa yang kita bahas di sini bisa bermanfaat ya untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Nah, sebelum
kita akhiri kegiatan pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.